Luar biasa, Tuhan kita baik. Hadir-Mu Tuhan di hidupku, haleluya. Hadir-Mu di hidupku, terutama, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah. Anugerah-Mu Tuhan luar biasa bagi kami semua di tempat ini. Anugerah-Mu, amin saudara. Anugerah-Mu, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena bukan karena kekuatan. Tuhan yang segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hadir-Mu, itulah yang terutama bagiku Tuhan. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan segalanya bagiku. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama. Amin, haleluya Tuhan. Anugerah-Mu,
merasakan anugerah Tuhan pada hari ini bagi kita semua. Haleluya. Bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan karena kekuatanku. Amin. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita yang merasakan berkat anugerah Tuhan. Semua yang kita dapatkan hari ini, amin. Semuanya bukan kita, semua bukan karena kekuatan Tuhan, amin. Haleluya. Itulah Tuhan yang membuat kami tetap hidup sampai hari ini. Haleluya. Kasih dan sayang bagiku. Yesus Tuhan, hanya karena kasih sayang-Mu lah Tuhan, kami bisa bertahan sampai saat ini ya Bapa. Kami bisa mendapatkan semua yang kami doakan hanya karena kasih sayang-Mu Tuhan. Ada satu pun kekuatan yang kami bisa banggakan dalam hidup ini Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, ada yang belum Tuhan, anak-anak-Mu belum mendapatkan berkat yang begitu besar kasih sayang-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh Yesus, anugerah-Mu luar biasa Bapa. Khususnya hamba-Mu ini Tuhan, tidak dapat diandalkan, tapi anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Kau telah mengangkat hamba-Mu tinggi Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, baik Tuhan, berkat jasmani Tuhan luar biasa Tuhan. Tanpa semua itu dari kemurahan-Mu Tuhan, siapakah hamba-Mu ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, thank you Yesus. Betapa baiknya Tuhan. Yang belum Tuhan, berikan rahmat berkat, curahkan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, sembah Dia saudara. Oh haleluya, mari kita semakin intim dengan Dia saudara. Itu kunci sukses kita, itu kunci keberhasilan kita, kunci doa kita saudara. Sembah Dia, sembah Dia. Yesus Tuhan, betapa baik. Kami bersyukur ya Bapa. Yesus Tuhan, betapa besar anugerah-Mu, selalu berlimpah Tuhan kasih-Mu. Semakin hari dan semakin bertambah Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Katakan berlimpah. Berlimpah.
semakin bertambah, semakin bertambah besar. Katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu Tuhan, semuanya. Besar anugerah-Mu, yes, haleluya. Berterima kasih. Katakan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi saudara, kita mau berkata besar. Mari kita sama-sama mengangkat tangan. Saudara, Tuhan sedang melimpahkan berkat-Nya bagi kita, saudara. Angkat tanganmu, saudara. Saudara mengangkat tangan, bahkan menyerah kepada Tuhan. Tuhan akan turun tangan bagi kamu, saudara. Haleluya, amin. Sekali lagi saudara ya, kita mau berkata, besar, besar, besar anugerah-Mu Tuhan. Amin, haleluya, besar Tuhan, Kau lihat tangan kami Tuhan. Kami tidak ada gunanya apa-apa tanpa kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari Tuhan semakin bertambah, semakin lagi saudara, katakan semakin hari semakin bertambah besar. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Oh. Amin. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami tidak pernah memilih Engkau Tuhan sebagai Tuhanku, sebagai Allahku. Tapi memang kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Tidak banyak Tuhan Kau memilih. Kau sudah genapkan nanti Tuhan. Seperti ajaran-Mu di tabernakel ya Bapa. Di saat itulah Engkau akan datang mengambil kami sebagai mempelai-mempelai wanita. Berkati ibadah ini sampai akhir nanti Tuhan. Hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari sama-sama katakan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Salam. Saya mau berkata saudara. Kayaknya kehilangan semangatnya belum? Kalau saya berkata bangkit. Saudara harus berkata amin ya. Nah, ini musiknya tunggu dulu ya. Saya kalau enggak ini saudara tidak ada pemanasan ya. Ya biasa-biasa aja. Saya katakan, Yesus bangkit. Kurang kompak ya. Apa saudara seperti Thomas? Enggak ya. Masa sih bangkit Pak Robert? Ya toh. Saya katakan sekali lagi, Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sudah bangkit dari kubur. Amin. Oh haleluya. Haleluya saudara. Tepuk tangan bagi dia. Allah bangkit bersorak. Mana soraknya? Allah bangkit. Seperti laki-laki sejati ya semuanya. Suaranya kurang dengar. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin, amin. Sama ya, sama-sama ya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, yes. Tunjukkanlah tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Amin.
kudusnya. Sama-sama. Allah bangkit. Hey, bersoraklah. Amin. Allah bangkit, bernyanyi. Musuh diganti iblis. Iblis dikalahkan. Amin. Allah dasar. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit. Bersorak. Mana suaranya? Amin. Iblis dikalahkan. Injau, semen. Iblis dikalahkan. Amin. Oh, Yesus Tuhan. Semuanya. Kekuatanmu Tuhan untuk saya dan saudara, amin. Yang punya hidup PC ini tapi Tuhan mau setia pada kita, amin. Hey, hey. Semua Yesus Tuhan. Bangkit semuanya, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis injak iblis ya. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi ya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah kita dahsyat nih. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan pada hari ini, amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Nah ini agak angin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Mari sama-sama katakan dia bangkit. Yuk semuanya. Dia bangkit. Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Rayakan Yesus.
amin ya. Dia hidup saudara. Dia bangkit, dia bangkit. Mari kita rayakan, yes, kebangkitan Tuhan. Amin. Dia bangkit, dia bangkit, amin. Dan dia hidup saudara. Thank you Jesus. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Glory, yes, amin bagi dia. Semua percaya Yesus bangkit, angkat tanganmu. Wih, 100% ya. Saya takut ada yang salah masuk. Kita tobatkan ya. Tapi semua tidak salah masuk. Amin, haleluya ya. Dia sudah bangkit saudara. Kalau tidak bangkit sia-sialah kita. Ini dikatakan presiden kita kalau tidak bangkit omon-omon saja ya. Tapi luar biasa dia bangkit. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Oh haleluya, kita mau siapkan hati kita. Silakan duduk. Aku mengagumimu Tuhan. Kebangkitanmu, kematianmu, kenaikanmu Tuhan. Kita menyanyikan ini ya. Yuk. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Amin ya. Sampai hari ini kami mengakui Engkau Tuhan. Ya, sekali lagi ya, kita mau angkat sama-sama kornya. Katakan yang kita kagumi. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Ku kagumi. I love you Jesus. Haleluya. Kau sudah mati bangkit. Sebentar kami akan merayakan juga kenaikan-Mu Tuhan di tempat ini. Amin. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Amin. Amin. Belum pernah ada saudara. Semuanya katakan. Ada kasih seperti Tuhan Yesus, baik itu istrimu, suamimu, saudara. Amin. Luar biasa kasih Yesus. Melebihi, dia adalah mempelai pria surgawi bagi kita semua. Oh, haleluya. Sungguh tiada lagi Tuhan. Kasih seperti yang Kau sudah berikan kepada kami semua. Angkat ini lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan, katakan, Kau memang ku kagumi Yesus. Semuanya, yuk. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada. Oh Yesus, amin. Sampai kini, haleluya, Yesus Tuhan. Tiada Kau ku kagumi, Kau ku kagumi. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Kau ada di tengah kami Yesus. Kami bersyukur.
Monggo waktu dan tempat saya serahkan kita. Monggo Bapak. Amin. Kasih-Mu tiada. Kali lagi katakan. Amin. Kasih-Mu tiada. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang kasih. Sungguh merupakan satu sukacita buat kami ya Bapa. Jika kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, memuji-Mu, dan menyembah-Mu. Tibalah saatnya buat kami untuk kami mendengarkan pesan dari-Mu, agar kami mengerti kebenaran demi kebenaran, dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami ini. Dan biarlah nama-Mu yang akan ditinggikan, nama-Mu yang akan dibesarkan, dan biarlah Engkau memberkati seluruh umat-Mu dengan kebenaran demi kebenaran, dan hamba percaya pada saat kami mendengar dan melakukannya, maka kami akan melihat bahwa janji firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya mari katakan bersama, amin. Jangan duduk dulu saudaraku, beri salam kanan kiri, katakan kamu tambah cakep loh. Ya silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih untuk responnya yang bagus ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Masih sibuk rupanya ya. Haleluya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yuk kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Haleluya. Ini khotbah yang kedua saya di sini ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberi ya. Haleluya. Boleh dipasang? Nanti kalau saya begini ganti ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan belajar tentang attitude ya. Attitude atau sikap kita terhadap segala sesuatu yang kita alami. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah belajarlah meresponi segala sesuatu itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kalau kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu, apa yang kita baca, apa yang menjadi perintah Tuhan, itu sebenarnya adalah kita ini sedang diajari meresponi, ya, atau memberi tanggapan. Saudaraku yang kasih, ya. Dan ini adalah satu hal yang harus kita pelajari baik-baik. Kita beriman itu juga merupakan tanggapan atau respon. Ya, kita mengasihi Tuhan itu juga merupakan tanggapan atau respon. Ya, kita berdoa itu juga merupakan tanggapan atau respon terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa. Kita menghadapi sesuatu, kita berdoa. Kita mengalami sesuatu yang mungkin menyenangkan, kita bersyukur. Kalau kita mengalami hal yang sulit, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Betul bukan Bapak Ibu Saudara yang kasih? Ya. Dan ini cerita tentang respon. Saudaraku yang kasih, dan ada orang-orang yang berkata kepada kita, kepada dirinya, aku ini mau meresponi seperti apa, aku mau menanggapi seperti apa, itu semua terserah saya gitu ya. Ini hidup-hidupku, ini pikiran-pikiranku, ini segala sesuatu yang ada dalam diriku ya aku berhak melakukan apa saja gitu ya. Suami istri yang bertengkar meresponi dengan baik bisa, mau meresponi dengan buruk juga bisa. Meresponi dengan baik, gimana toh sayang, ayo kita berdamai. Ya, itu respon yang baik, ya.
Tetapi ada juga yang responnya buruk, yuk kita cerai. Gitu ya. Saudaraku yang kasih, saya harap tidak ada yang pikirannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, belajarlah meresponi segala sesuatu dengan baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan baca beberapa ayat, Amsal pasal 15 ayat 1 dan kemudian Amsal 15 ayat yang ke-23. Yuk kita bagi berdiri sebentar Bapak Ibu, kita akan baca ayat ini sama-sama ya. Amsal 15 ayat 1, kemudian Amsal 15 ayat 23 ya. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras ya, sambil tersenyum ya. Banyak tersenyum, banyak berkat Bapak Ibu. Amin. Siapa yang mau diberkati? Ya, amin. Terima kasih untuk kata-katanya ya. Itu respon ya, sekali lagi itu respon. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita meresponi yang salah, kita akan kehilangan sesuatu. Momen itu lewat. Nah, saya berharap kita meresponi segala sesuatu dengan baik ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Ya, terima kasih ya. Lanjut ya, ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua. 2, 3. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Tolong ayat sebelumnya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini kalau saudara baca Alkitab, keseluruhan Alkitab sebenarnya kita ini sedang diajari meresponi dengan baik. Ya. Sekali lagi, kita ini sedang diajari meresponi segala sesuatu itu dengan baik. Ya, saudaraku perhatikan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Permisi tanya, Bapak Ibu di sini ada yang pernah bertengkar dengan suaminya atau dengan istrinya? Ya. Itu omongan pertanyaan apa toh Pak Ari? Nama saya Ari Handoko ya Bapak Ibu. Ya, pertanyaan apa itu ya? So, kadang-kadang suami istri bertengkar itu ya sesuatu yang biasa toh ya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ini lupa sama ayat ini. Ya. Jawaban yang lemah lembut saya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ya, kita ini harus belajar itu ngomong itu dengan nada turun. Kita ini bukan orang Sunda. Ya, orang Sunda kalau ngomong itu kayak aing, ya gitu ya. Ya, apa yang pokoknya nadanya naik gitu ya. Tapi kalau kita ngomong sama suami sama istri itu ngomongnya itu harus nadanya ke arah bawah gitu ya. Apa topa gitu ya. Apa Toma kok ngamuk gitu ya. Ini kan nadanya turun gitu. Ini nada lemah lembut. Loh, ini belajar loh saudaraku. Loh, orang itu masuk kuliah itu ada jurusan ilmu komunikasi. Ya toh, hampir di semua universitas itu buka jurusan ini karena ini diminati. Untuk ngomong aja perlu belajar sampai S1 loh, 4 tahun. Ini belajar komunikasi, belajar ngomong tok. Betul atau enggak? Betul. Kebetulan anak saya yang terakhir itu kuliah ilmu komunikasi. Saya tanya, kamu mau belajar apa? Mau kuliah apa? Mau kuliah masuk ilmu komunikasi. Untuk ngomong aja kok kamu perlu belajar. Papi itu loh, ngomongnya kok gitu. Diajarin bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana jadi PR yang baik, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu kepada masyarakat atau kepada
audiens gitu ya, dan lain sebagainya. Atau menanggapi isu yang ada dan lain sebagainya. Oh itu, dan perlu belajar. Ya perlu topi gitu ya. Nah saudaraku yang kasih, nah kadang-kadang suami istri tidak mau belajar hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Perkataan yang pedas membangkitkan amarah, marah gitu ya. Saudaraku, mau apa? Mau apa? Kaplokin. Terus dikaplok, buah gitu ya. Loh kok dikaplok? Lah kamu minta kok. Nah pertanyaannya, yang salah siapa, yang benar siapa? Dua-duanya ya salah, dua-duanya yang juga benar kalau mau ditanya. Betul enggak? Loh ada yang minta, ada yang jual, ada yang beli. Saudaraku yang kasih, dari sini saja kita sudah belajar sesuatu yang harus kita ini perhatikan. Dan keseluruhan hidup kita ini sebenarnya kita ini meresponi segala sesuatu. Pada saat kita disalib sama orang nggak terima disalib balik itu respon. Lihat toh. Lihat ada orang lain nilainya bagus, aku tak belajar lebih keras supaya aku dapat lebih bagus. Itu juga respon. Pada saat saudara bangun pagi, buka mata atau belum buka mata, aku mau bangun enggak? Atau aku mau tidur terus? Itu juga respon. Jadi sepanjang hidup kita itu sebenarnya bikin respon terus. Saudaraku yang kasih, Alkitab mengatakan seseorang itu bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya, saudaraku yang kasih. Nah kita akan masuk poin yang pertama Bapak Ibu ya. Hal yang pertama Bapak Ibu. Poin yang pertama, ada 3 poin Bapak Ibu. Kalau sudah sampai yang mau sudah 2, ntar lagi mau selesai. Berarti ya. Jadi ada 3 poin. Poin yang pertama, respon Bapak Ibu saudara sekalian itu menentukan nilai kita ini bagus atau jelek. Kita mengharapkan bagus, tapi sudahkah kita jaga hidup kita ini begini? Ya, satu contoh saja, saya kasih satu contoh. Kalau ada di gereja Bapak Ibu, gereja kita ini ya, saudaraku yang kasih, gereja Bapak Ibu saudara sekalian, tahu-tahu ada yang handphonenya bunyi, tulalit gitu ya, bunyinya mungkin sudah enggak gitu sekarang, itu handphone kuno zaman dulu ya, tulalit gitu ya. Nah, bunyinya seperti itu. Nah terus kemudian kita meresponi dengan gimana? Langsung semua jemaat itu noleh sama ya, dari mana bunyi itu berasal, terus sama semua begini, mencucu gini. Dan kebetulan yang handphonenya bunyi, itu mak-mak yang gaptek. Ya wis bayangno wis. Dia bingungnya setengah mati mau mateni tapi enggak bisa. Bunyi terus. Atau pada saat ada bunyi, refleksnya orang Indonesia kan noleh, opo toh gitu ya, noleh, seret, terus senyum. Itu semua terserah Bapak Ibu Saudara. Betul atau salah saya ini? Saya berharap jemaat Logos, kalau ada yang seperti itu, tolong sebentar, lanjut aja. Sama disenyumi, terus mencucu gini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini respon. Saudara orang yang bijaksana, ada orang yang baik atau orang yang tidak tahu memberi support. Kadang-kadang ibu-ibu atau oma-oma yang sudah tua itu lupa matiin, terus kemudian dia gugup setengah mati dan dia malu setengah mati, setelah itu dia tidak mau ke gereja. Nah itu terserah respon kita.
Saudaraku yang kasih, perhatikan Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat penting. Mari kita lihat beberapa ayat ini ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan. Ya, di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kata berkenan ini menunjukkan satu nilai yang disematkan kepada orang tersebut, yang diberikan kepada orang tersebut pada saat dilihat responnya begini atau begini. Dan ini lagi-lagi cerita tentang tanggapan. Ini adalah cerita tentang respon. Saudaraku yang kasih, Tuhan mau berkenan, Tuhan mau tidak berkenan, itu terserah respon Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku yang kasih, kita lihat ayat yang lain, Kejadian 15. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku yang kasih, pada saat Abraham diberitahu, Abraham lihat bintang di langit, hitung bintang-bintang, banyak Tuhan, tidak bisa. Lihat pasir di laut, apalagi itu Tuhan, tidak bisa, tak hitung Tuhan. Tapi Abraham percaya setiap perkataan Tuhan, itu respon sekali lagi. Dan pada saat Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan berbilang, ini orang benar. Dan itu nilai yang disematkan oleh Tuhan sendiri, Sang Pencipta kepada Abraham. Nah demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kepada Tuhan, Tuhan melihat itu, kamu tuh benar di mataku. Saudaraku yang kasih, sekali lagi, respon Bapak Ibu itu menentukan nilai diri Bapak Ibu. Dari pernyataan Tuhan tentang Daud dan Abraham, saudara bisa melihat bahwa nilai diri kita dilihat dari respon kita terhadap pernyataan Tuhan, terhadap respon kita terhadap situasi yang datang dalam hidup kita, entah itu baik, entah itu buruk, atau entah itu biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih, jadi ini adalah hal yang perlu diingat oleh setiap orang. Berpikirlah Bapak Ibu bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya adalah ujian penentuan nilai akan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang dalam hidup ini, pada waktu kita masih sekolah, pada waktu kita makan bangku sekolah, ada yang makan bangku sekolah, atos gak? Atos banget bangku sekolah. Tapi jangan harap dimakan ya, gitu ya. Artinya ini hanya kiasan saja bahwa kita ini sudah pernah duduk di bangku sekolah gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat saudara sekolah, kita ini menghadapi ujian, ulangan ya. Hari-hari ini beberapa orang tua tuh sibuk ngajarin anak-anaknya karena ada ulangan-ulangan, enggak tahu betul atau enggak. Tapi kalau di tempat saya menggembalakan ada beberapa
Pak Gembala, tolong doakan ya, kami mau ulangan anak-anak pemuda remaja datang, tolong doain supaya kami bisa melewati ujian-ujian dengan baik, ulangan-ulangan dengan baik. Ya, saya doain mereka. Ya, ada yang datang kursus minta doa. Ya, saudaraku yang kasih, satu hal, ya, kalau sudah dewasa ada ujiannya enggak? Ini. Loh, jangan dipikir kalau sudah dewasa itu enggak ada ujiannya. Ada ujiannya Bapak Ibu. Kalau ujiannya kita ini melakukan segala sesuatu dengan respon yang baik, nilainya baik. Dan tentunya ada sesuatu yang baik yang akan kita lihat. Amin. Percaya? Halo. Ya. Jadi ini hal yang perlu saudara pahami dengan baik-baik Bapak Ibu, ya. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ini sebenarnya ujian penentuan nilai akan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi makanya di dalam hidup ini kita ini harus jaga sikap kita selalu. Orang mau sikapnya buruk terserah. Tapi kita, kalau kita mau terima berkat, mau ngalami sesuatu yang baik, sikap kita ini harus baik. Tidak bisa tidak. Sekali bersikap yang buruk, beberapa artis-artis gitu ya, ada sikapnya buruk, terus yang terjadi apa? Langsung di blacklist sama televisi-televisi nasional. Habis itu kebingungan, tidak ada pendapatan. Ya, saya tidak mau sebut siapa itu. Ada artis yang terkenal, yang komedian siapa itu ya, dia melakukan hal yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikan, life is 10% of what happens to you and 90% of how you respond to it. Hidup itu 10% adalah apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma 10%. Tetapi 90% adalah bagaimana saudara meresponi hal ini. Ini fakta. Saudaraku yang kasih, perhatikan Bapak Ibu. Ya. Pada suatu hari saya membaca sebuah cerita, ada seorang bapak naik taksi menuju ke bandara. Dan taksi yang dinaikin ini ada pada jalur yang benar. Tiba-tiba sebuah mobil hitam keluar dari tempat parkir, langsung jalan motong begitu rupa, sehingga supir taksi ini ngerem mendadak, nginjak pedal rem dalam-dalam, sehingga ban mobil bunyi cit gitu ya. Saudaraku yang kasih, berhenti hanya beberapa sentimeter dari mobil tersebut. Pengemudi mobil hitam yang motong itu mengeluarkan kepalanya, malah maki-maki Bapak Ibu, ya, ke arah orang yang cerita ini gitu ya. Supir taksi itu hanya tersenyum, ya, hanya tersenyum, melambaikan tangan gitu kepada orang tersebut. Nah, si penulis kisah ini dia kaget dengan respon atau sikap yang sangat bersahabat dari supir taksi. Dia tanya kepada supir taksi itu setelah semuanya berlalu ya, jalan lagi. Mengapa kamu melakukan hal itu? Loh, orang itu loh hampir merusak mobilmu dan bisa mengirim kita ke rumah sakit kalau tabrakan. Sang supir taksi bilang apa Bapak Ibu? Ya. Dan ini yang dikenal dengan truk sampah. Dia berkata seperti ini, banyak orang itu jalan ke sana kemari itu seperti truk sampah. Berjalan keliling membawa sampah seperti frustasi, kemarahan, kekecewaan. Semakin penuh dengan sampah,
semakin mereka membutuhkan tempat untuk membuangnya. Dan seringkali orang itu membuangnya kepada kita, Pak. Jangan diambil hati, jangan diambil sampahnya. Tersenyum saja, lambaikan tangan, berkati mereka, jalani. Jangan diambil sampahnya. Ya. Dan supir taksi itu menjelaskan, ya, jangan ambil sampah mereka itu untuk kembali dibuang kepada orang lain yang kita temui. Entah di tempat kerja, kadang-kadang pulang rumah, ngamuk-ngamuk, karena ada masalah di kantor, terus bawa ke rumah, terus marah-marah di rumah gitu ya. Atau dalam perjalanan. Orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang yang tidak membiarkan sampah-sampah itu memenuhi dirinya. Amin. Ya, saudaraku yang kasih, hidup ini terlalu singkat untuk bangun pagi-pagi dengan penyesalan. Kasihi orang-orang sekeliling Anda, sekeliling saudara. Ya, berdoalah bagi orang-orang itu. Hidup itu 10% mengenai apa yang saudara buat dengannya, dan 90% tentang bagaimana kita meresponi segala sesuatu. Saudaraku yang kasih, yuk ini kita pelajari baik-baik Bapak Ibu. Ya, saudaraku yang kasih. Nah, kita masuk poin yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua, respon Bapak Ibu Saudara itu menentukan pertolongan Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah bagi banyak orang. Bahkan seluruh dunia ini sedang menghadapi krisis Bapak Ibu. Ya. Baru-baru ini Malaysia menghadapi krisis kelangkaan beras. Thailand, India yang biasanya surplus beras, mereka hold beras, tidak ekspor beras. Sehingga Malaysia, yuk kita makan ubi saja. Saudaraku yang kasih, negara-negara banyak yang kesulitan, mengalami banyak masalah, ada perang dagang, ya perang tarif dari Amerika, itu bikin ruwet. Belum lagi perang-perang dan lain sebagainya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tapi banyak orang suka meresponi dengan buruk. Saudaraku yang kasih, ya, sekali lagi respon Bapak Ibu, tanggapan Bapak Ibu Saudara sekalian menentukan saudara ini bisa ditolong, akan dapat pertolongan, atau ya gitu aja, silakan. Mari kita lihat Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal 2 ayat 7. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Tuhan itu menyediakan pertolongan, Tuhan jadi perisai bagi orang yang responnya bagus. Orang yang jujur itu respon yang bagus. Orang yang tidak bercela itu responnya bagus. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini, kepada orang yang tulus dan tidak bercela diberikannya pertolongan dan perlindungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hal yang sangat harus kita pahami baik-baik. Kalau kita dalam hidup ini sedang mengalami kesulitan, ya, jangan jadi orang yang culas, jangan jadi orang yang jahat. Pada saat kita menjadi orang yang jahat,
kita ini sebenarnya menghilangkan pertolongan buat diri kita sendiri. Enggak mau begitu. Aku pilih untuk jadi orang yang susah aja gitu ya. Atau pada saat saudara berperilaku baik, melakukan satu tindakan respon yang baik, saudara ini sedang membuka pintu berkat buat diri Bapak Ibu saudara sendiri. Amin. Ya. Saudaraku yang kasih, kita lihat ayat yang berikutnya, tolong. Amsal 3 ayat 34. Ya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati apa? Dikasihaninya. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Sekali lagi, siapa yang mau diberkati Tuhan, tolong angkat tangan. Respon saudara menentukan saudara mau terima berkat atau tidak. Respon saudara terbuka untuk berkat atau pertolongan atau tidak. Ya. Saudaraku yang kasih, sekali lagi Bapak Ibu, respon Bapak Ibu, saudara sekalian, itu menentukan pertolongan Bapak Ibu. Sikap seseorang dalam menanggapi persoalan dalam hidupnya, itu sangat menentukan cepat atau lambatnya pertolongan yang saudara terima. Ini sesuai firman. Mengapa saya suka pajang ayat di depan? Meskipun Bapak Ibu bawa Alkitab. Supaya Bapak Ibu lihat dengan jelas, ini loh yang Tuhan mau. Ini loh yang Tuhan inginkan. Ya. Sangat menentukan, mau cepat mau lambat, berubahlah. Saudaraku, di saat seseorang mau berubah untuk jadi lebih baik, semakin hari semakin baik, saya yakin pertolongan dalam hidupnya akan semakin cepat. Semakin lambat saudara meresponi dengan baik, semakin ruwet yang saudara hadapi. Itu pilihan. Ya. Saudaraku, saya tidak tahu kejadian apa yang sedang saudara alami. Ada seorang istri, dia cerita kepada saya, Pak Ari, suami saya itu orangnya kuaku. Ini saya orang laki, saya juga seorang suami. Orang laki biasanya kaku. Suami saya itu kaku Pak Ari. Kalau dia salah cuman Tapi kalau saya salah Pak Ari, aduh 3 minggu enggak mau nyopo Pak Ari. Ada yang lebih lama dari 3 minggu? Jangan, enggak usah tuding-tuding. Enggak usah. Ya toh? Saudaraku yang kasih, saudara tahu apa yang dialami oleh sang suami? Saya kenal dengan orang ini. Apa yang terjadi? Kerja hambatan tok di sini. Penuh hambatan. Tapi istrinya kalau kerja, ya mungkin kalah pinter sama suaminya, tapi Tuhan kirim berkat terus atas dia. Mau terus gitu, monggo. Mau berubah juga diharapkan. Bukan monggo lagi, diharapkan. Amin.
Ya, saudaraku yang kasih, kadang-kadang orang berkata, salahku apa toh? Kenapa kok tidak ada berkatnya ini ya, dan lain sebagainya. Saudara, ini yang harus saudara pahami. Jangan sampai kita ini jadi orang itu tidak ngerti caranya dengan baik. Ada lagi ayat ya, saya tidak cantumkan di sini, Yesaya 28 ayat 22. Ya, Yesaya 28 ayat 22. Oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh, suka mencemooh orang, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Supaya tali pengikat, saudara masih ingat zaman dulu ada iklannya obat napasin. Ya, ada perempuan yang diikat dengan tali. Kalau lagi sesak nafas, kayak orang itu mau nafas tuh, ada tali yang ngikat dia. Kalau talinya longgar, nafasnya enak. Lega. Itu iklannya napasin. Ya, saudaraku yang kasih. Maka ia pun mencemooh, tapi orang yang rendah hati, supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Ya, sebab itu janganlah kamu mencemooh supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Nah, setiap orang itu kadang-kadang punya masalah dalam hidupnya seperti tali ikatan. Semakin dia terus ngolok-ngolok, ngapo gereja ndak ngewangi, ngapo ini orang-orang, apa pokoknya mencemooh aja, pokoknya omongannya gak enak. Loh, saya berkata itu hak seorang untuk ngomong apa aja terserah Bapak Ibu. Tapi semakin omonganmu mencemooh yang jelek, tali belenggumu akan semakin keras. Yesaya 28:22. Saudara baca sendiri. Saudaraku yang kasih, perhatikan Bapak Ibu. Ada seorang yang berkata, Pak Ari, gimana caranya supaya aku ini bisa lebih baik? Berubah. Responi dengan baik. Masa depanmu, perjalanan hidupmu akan jauh lebih baik, lebih smooth daripada sebelumnya. Buktikan. Banyak orang suka membuktikan yang jelek. Mosok saya dia ngomong yang apik, yang bagus. Mosok saya, terserah. Yang rugi bukan saya kok. Betul bukan? Ya. Beberapa orang saat menghadapi masalah malah memiliki sikap yang buruk, kasar, menghakimi orang lain, semakin keras berlaku. Hati-hati yo, senggol bacok. Kon nyenggol aku tak bacok, mateng kon. Ada yang di sini senggol bacok. Ojo di senggol sithik ae. Langsung wis gak kenean. Minta maaf pakai bahasa Surabayaan. Ya apa rek? Kon ya apa saiki? Saudaraku yang kasih, ayat ini menunjukkan bahwa tanggapan yang benar membuat ia mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, konflik bukan terjadi dari orang yang memulai, tetapi dari orang yang meresponi. Ya. Pastor Chandra Sunjaya mengatakan ini. Tidak tahu ini siapa, tapi saya dapat dari catatan buku catatan tentang quote atau kata-kata indah dari hamba-hamba Tuhan. Konflik itu bukan terjadi dari orang yang memulai, tapi dari orang yang meresponi. Orang yang meresponi dengan baik, konfliknya bisa reda. Konflik bisa makin besar, orang kalau meresponi dengan salah. Orang yang cemburu, orang yang marah, diresponi dengan nada, kalau ngomong itu turun. Apa tompah, ayolah.
pulang-pulang ngamuk-ngamuk aja. Kon, ada yang kaget? Ada yang kaget rupanya. Ini bikin tambah siram bensin kepada api yang sudah berkobar. Dan bukan hanya makin besar, tapi membakar orang yang menyiram ini sendiri, yang merespon ini. Tambah gede lagi. Ikut terbakar semuanya, ikut hancur semuanya, ikut rusak semuanya. Ibu-ibu, belajarlah meresponi dengan baik ya, yang sabar, ngomong yang baik. Emang tidak mudah jadi ibu-ibu itu, jadi istri-istri. Ya, saudaraku yang kasih. Hal yang ketiga, kalau masuk hal yang ketiga, saudara senang, saya pun senang. Kita sama-sama senang. Ya, sudah hampir selesai Bapak Ibu. Ya, saudaraku yang kasih. Yang ketiga, respon saudara menentukan berkat saudara. Ya, sekali lagi, respon saudara menentukan berkat saudara. Di dalam Matius pasal 25 ayat 22 sampai 30, kita melihat cerita tentang perumpamaan tentang talenta Bapak Ibu ya. Di sana saya bacakan ya, ayat 22 sampai ayat 30. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, saya tidak mau baca semuanya gitu ya. Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Dipercaya 2, dikerjakan dengan baik, jadi dapat 2 talenta. Ngomongnya juga halus. Ya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kalau seseorang itu setia, ngomongnya bagus, kerjanya baik, ini semua cerita tentang respon Bapak Ibu. Nanti Bapak di sorga, pemilik tanah itu yang memberi kerjaan itu kepada Bapak Ibu, yang memberi kerjaan itu bukan bos saudara di kantor, tapi Tuhan di sorga yang beri kerjaan buat Bapak Ibu. Kadang-kadang orang suka mikir, wah bosku yang ngasih kerjaan, salah. Yang ngasih saudara kerjaan itu 2, bos yang di dunia ini dan juga Bapak di sorga yang kasih berkat buat Bapak Ibu. Jangan pernah lupa. Nah pada saat saudara dapat kerjaan, kerja dengan baik, menghasilkan dan lapor sama Tuhan, Tuhan terima kasih, ini loh yang tak kerjakan. Ini sama orang kayak laporan gitu ya. Ini loh yang tak kerjakan. Ini hasilnya Tuhan. Terima kasih ya, ngomongnya baik. Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Kamu sudah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Nanti tak tambahi. Sederhana kan? Saudaraku, nah kita lihat, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Ya, ini orang senggol bacok aku ya. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Lanjut. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ya, sudah tidak menghasilkan. Kemudian yang kedua, bukan hanya tidak menghasilkan, juga omongane sengak, omongane gak enak. Ya toh? Dan kadang-kadang orang kan seperti itu, saudaraku yang kasih. Wis kerjanya tidak bagus, omongannya enggak enak,
responnya jelek, terus ayat 26, jawab Tuhan itu, maka jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Lanjut, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, sudah diberkati, tambah diberkati. Kalau saudara kerja baik, ada orang yang kerjanya tidak baik, jatah berkat orang itu akan diberikan kepada saudara. Kalau kerja baik. Kalau sikapmu baik. Coba renungkan. Ini bukan sekedar kisah biasa yang saudara anggap biasa. Ini cerita tentang respon Bapak Ibu. Ya. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat ini aneh saudaraku ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Punya apa? Punya sikap yang baik. Punya respon yang baik, itu dianggap punya. Kalau tidak punya sikap yang baik, kalau tidak punya respon yang baik, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mau seperti apa? Go ahead. It's up to you. Ini direkam ya Pak? Disiarin juga. Bagi saudara yang mendengarkan siaran ini, semua balik kepada saudara. Mungkin ada jemaat yang sedang bepergian, karena ini kan long weekend. Selamat jalan-jalan. Tapi tidak apa-apa, dengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ini ayat ini siapa yang punya kepadanya akan punya apa? Punya etos kerja yang baik, kerja baik. Punya cara ngomong yang baik. Orang yang sikapnya buruk, yang pekerja yang dapat 1 talenta itu, sikapnya buruk, ngomongnya buruk, Tuhan tidak suka. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya tangisan tok, kesulitan. Saya bukan pendeta yang hanya cerita berkat Bapak Ibu. Ini loh firman. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua? Ya. Sekali lagi, respon Bapak Ibu menentukan berkat yang akan Bapak Ibu terima. Seringkali kesalahan dalam merespon merupakan pemicu yang membuat seseorang kehilangan banyak hal yang baik. Pemicu untuk kehilangan banyak yang baik. Sikap yang ditunjukkan hamba yang dapat 1 talenta harus jadi pelajaran berharga bagi setiap orang yang menginginkan peningkatan dalam hidup. Sekali lagi Bapak Ibu, mau sikap yang kayak apa? Ya, sikapnya bagus, yuk. Karakter yang bagus, sikap yang bagus, saudara pasti akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Saudara akan banyak ditolong oleh Tuhan.
Sikap yang buruk, ya saya tidak menyarankan. Tapi kalau tidak percaya, cobaan. Kalau tidak percaya ya toh, silahkan dicoba. Kalau ngalami banyak masalah, banyak problem, order tidak dapat, ini hari-hari susah saudaraku. Hari-hari yang tidak mudah. Banyak pengangguran, di luar itu banyak orang pengangguran. Banyak orang masih jalan-jalan ya mungkin karena masih ada tabungan. Kalau tabungan habis dalam beberapa bulan yang akan datang, ini kalau tidak ada perubahan dari pemerintah, ini tidak mudah. Nah kita ini kalau diberkati Tuhan, yuk bersikap yang baik. Terakhir, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua ya. Amin. Amin. Tolong beritahu sebelah pemain musik ya. Tolong beritahu sebelah. Ayo yang baik yuk. Ya, respon yang bagus ya. Suami istri kalau ngomong itu nadanya jangan naik, nadanya diturunin. Ada apa toh mah? Ya. Meskipun rodok jengkel. Yuk sing sabar ya mah. Ya, nadanya diturunkan. Yang sabar toh mah. Lah lain toh. Ini hanya contoh sedikit aja saya sudah menunjukkan perbedaan yang sangat besar. Mau sabar kayak apa toh Pak? Yang satunya juga naik juga, nadanya naik. Ya. Tuhan berkati ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama Tuhan juga demikian, kita harus banyak omong terima kasih sama Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Makasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, pujian dan syukur hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Yesus. Dengan apa akan kubalas? Kubalas kasih-Mu, kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, Yesus seumur hidup.
Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Dengan apa kan ku balas kasihmu? Apakan ku balas kasihmu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasihmu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, segala pujian dan syukur, beri respon yang baik pada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasihmu? Ku balas kasihmu. Segala hormat kemuliaan, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur. Sekali lagi. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri kepada hamba-Mu Tuhan, boleh melayanimu di rumah-Mu ini. Ini semua adalah anugerah yang Kau beri buat hamba-Mu. Kau sudah pakai hamba-hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat buat hamba-Mu boleh mendapatkan kepercayaan untuk melayani di tempat ini. Diberkati Ibu Gembala, diberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Diberkati semuanya umat-Mu Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa, pengertian yang semakin bertambah, kemurahan yang semakin besar, berkat yang semakin melimpah, kiranya Engkau anugerahkan kepada semua umat-Mu. Meskipun hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah buat banyak orang, buat bangsa kami dan juga bangsa-bangsa, tapi buat kami percaya Engkau akan terus selalu menolong kami melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Dan biarlah sikap kami, pertobatan kami, respon kami, membuat kami selalu menerima kemurahan-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, biarlah Engkau yang akan berbicara lebih lanjut kepada umat-Mu, apa yang harus kami lakukan lebih lanjut. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan semuanya ini bagi kemuliaan nama-Mu, dan biarlah Engkau yang akan
menuntun setiap kami. Biarlah berkat-Mu ada pada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya mari katakan bersama dengan saya, amin. God bless you ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Atas nama Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ariandoko atas firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Biarlah kita bukan hanya pendengar saja di tempat ini, tapi kita mau melakukan firman-Nya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun Tuhan tidak menolong saudara dan saya, jangan kecewa. Tapi berkali-kali Dia menolong kita gitu ya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, katakan ku tetap itu percaya dan percaya. Meskipun doaku tak terjawab, sama-sama. Meskipun hatiku habis lenyap, luar biasa. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Oh, berkali-kali Kau menolongku Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Tuhan sudah menolong saudara. Lebih sungguh-sungguh lagi dalam rasa Engkau ada. Amin. Oh, berkali-kali Tuhan. Haleluya. Semuanya. Berkali-kali Kau menolong kepadaku Tuhan. Amin. Saudara, kita sekali lagi bangkit berdiri saudara. Yang banyak sudah ditolong Tuhan, lebih sungguh nyanyi. Meskipun saudara mengalami penderitaan, tetap semangat. Meskipun duri dalam, jangan pernah kecewa menjalani ikut Tuhan. Tetap dan mengucap syukur. Thank you Yesus, apapun yang terjadi kami tetap mengucap syukur kepadamu. Meskipun doaku Tuhan, meski doaku, amin. Meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, kami akan tetap memilih untuk percaya. Tetap memilih untuk percaya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan. Dari iman kita mau berkata, karena Kau sudah berkali-kali menolong semua kami yang di sini. Berkali-kali Kau lihat tangan kami Tuhan. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Waktu kami sakit Kau ada. Oh Yesus, Kau sungguh-sungguh setia. Amin, 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 amin. Semuanya berkali-kali. Kau sudah berkali-kali menolong Tuhan. Amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Oh, sekali lagi saudara katakan. Berkali-kali menolong kami. Kali-kali Kau menolong. Selanjutnya saya menyerahkan kembali kepada Bapak Pendeta Ari Andoko akan menutup ibadah ini dengan doa dan berkat. Amin, semuanya. Berkali-kali Kau berkali-kali kuatkan dalam rasa Engkau ada. Yesus setia dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia.
Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Bapa di sorga, Kau lihat umat-Mu yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Kau lihat bagaimana mereka tetap beribadah di long weekend ini. Kau sertai, Kau berkati maupun yang mengikuti lewat rekaman atau lewat Zoom atau lewat acara live ini. Kau berkati dimanapun mereka berada. Saudara-saudaraku yang kasih, terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terimalah semua berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat ini, saudaraku. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Hamba berdoa Tuhan untuk para anak-anak yang akan menghadapi ujian-ujian. Beri mereka hikmat, dan hamba juga memintakan kesabaran buat para mama mengajar anak-anaknya, supaya mengajar dengan kesabaran dan kebijaksanaan, dan beri hikmat sehingga mengajar dengan baik, dengan kesabaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga diberkati setiap persembahan yang kau sudah beri, yang kau sudah persembahkan kepada Tuhan. Seperti janji Tuhan, jika engkau memberi dengan sukacita, jika kami memberi dengan sukacita, dengan rela hati, maka langit kau akan bukakan, berkat akan kau curahkan, apa yang dikerjakan umat-Mu berhasil, dan apa yang sudah didapat sebagai hasil bisa dinikmati dengan penuh sukacita. Tidak ada belalang-belalang yang akan mengambilnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih janji-Mu hebat dan luar biasa. Kiranya Engkau beri kesehatan buat Ibu Gembala dan juga semua pelayan-pelayan-Mu, semua umat-Mu dengan pertolongan-Mu. Hari-hari ini ada wabah yang sedang melanda lagi, ada wabah DBD dan lain sebagainya. Kiranya Engkau yang akan lindungi umat-Mu dari semua wabah ini semua. Dan berkat-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, yang membutuhkan berkat Kau bukakan pintu berkat buat mereka dan nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang mengasihi Tuhan, mari katakan bersama, Amin.